Masih ada kesempatan bulan Syawal. Ini pun luar biasa. Ada berapa keluarga ini, kepala keluarga? Banyak nih, mungkin belum kumpul semua ya. Asalnya berapa? Dua. Dua bertelur jadilah kayak begini semua banyak. Alhamdulillah. Karena waktunya sempit, saya cuma mau cerita saja nih. Ini silaturahim. Silaturahmi ini berasal dari dua kata. Yang pertama silah dan rahim. Silah itu apa? Asal kata silah itu berasal dari kata wasola, yasilu, wasilatan. Wasilatan. Apa artinya? Menyambung. Kalau menyambung itu berarti kan putus. Kalau putus maka harus kita sambung. Rahim, rahim itu apa? Rahim itu berasal dari kata rahima yarhamu. Rahiman artinya menyayangi. Nah, kata rahim menyayangi ini juga terambil daripada salah satu asma Allah, yaitu Ar-Rahman. Nah, kemudian rahim ini pun dijadikan oleh Gusti Allah suatu tempat yang kokoh. Apa itu? Rahim. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada makhluknya yang berupa perempuan, wanita. Jadi cuma ibu-ibu yang punya rahim. Bapak-bapak nggak punya rahim. Bahaya kalau bapak-bapak punya rahim ya Bu ya. Kerasa dia perutnya melendung. Nah, jadi rahim itu summa ja'alnahu fi qararim makin, kata Gusti Allah. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dari saripati tanah, dari unsur yang terdalam Allah ciptakan. Nah, ketika penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam diambil dari saripati tanahnya, memang dari tanahnya. Tapi kita lain lagi, nggak langsung dari tanah. Lalu dari apa? Sama sebetulnya dari tanah. Bagaimana caranya? Haji Suwadi makan daging kambing, diproses oleh tubuh, oleh mesin di dalam tubuh kita yang diciptakan oleh Gusti Allah, diambil saripatinya, maka masuklah salah satu bahan sperma. Nah, kambing makannya dari mana? Makan apa? Rumput. Rumput tumbuhnya di mana? Di tanah rumput. Jadi tetap dari tanah. Kita makan sayuran, makan bayam, makan kangkung, makan daun singkong. Nah, daun singkong tumbuhnya di mana? Di tanah. Diproseslah oleh mesin yang dibuat oleh Gusti Allah sehingga menjadi bahan manusia. Silakan duduk. Neng. Jadi Bu, tetap kita ini berasal dari tanah. Nah, bukan hanya Nabi Adam, kita cuma prosesnya yang beda. Kemudian kata Gusti Allah, summa ja'alnahu fi qararim makin. Kemudian saripati itu yang berupa nutfah,
yang sudah diproses menjadi bahan cikal bakal kita yang namanya nutfah, itu diletakkan oleh Gusti Allah di dalam rahim emak kita. Disebut oleh Gusti Allah namanya biqararim makin, tempat yang kokoh. Nah, kita bayangin rahim itu sangat tipis, tapi bisa ditempati oleh bayi yang begitu besar dan luar biasa. Mata gak kemasukan darah, kuping gak kemasukan darah, luar biasa itu Allah ciptakan. Nah, jadi kita sama-sama mengambil makna daripada silaturahim ini, berarti dari satu rahim. Ini kan asalnya dari istrinya Engkong Haji Simin ya. Nah, Engkong Haji Simin bekerja kemudian kepada sama Nyai Haji Simin, maka melahirkanlah sekarang cucu-cucunya, cicit-cicitnya seperti ini. Maka di situ dalam satu rahim. Nah, makanya ini harus dijaga. Kalau ikatan keluarga ini semua harus dijaga. Nah, cerita saya yang tadi saya bilang mau cerita itu apa? Suatu hari, Ibu cerita Bu ya, dengerin ya Bu ya, buat kita biar kita mempererat persaudaraan, biar kita jangan ada yang gontok-gontokan berebut warisan. Ada kagak warisan yang direbutin? Emang orang ada warisannya, makanya pada akur. Justru kalau banyak warisan udah ribut ya Pak RT ya. Makanya lebih baik ada warisan apa lebih baik orang? Ada. Hah? Kalau ada warisan resikonya pada berantem, pada ribut. Nah, kalau saya sih lebih baik banyak warisan tapi akur. Iya kan? Iya, kayak jangan lebih baik makan singkong apa makan roti? Roti. Hah? Kita lanjut. Salah seorang kanjeng Nabi ini sahabatnya datang kepada beliau. Beliau bertanya, curhat. Jadi bukannya kita aja Bu Pak yang suka curhat, suka ngadu persoalan-persoalan. Cuma curhatnya para sahabat itu beda. Kalau kita curhatnya sebentar, ngerumpinya 3 jam. Nah, itu biasanya. Curhatnya cuma 5 menit, ngomongin orangnya 3 jam. Ini kebiasaan, udah tahu saya. Ini biasanya ibu-ibu. Nah, sahabat datang kepada Kanjeng Rasul nih Bu nih, mengeluhkan punya masalah. Masalahnya apa? Ya Rasulullah, kata beliau nih, wahai Rasulullah, anna li dzawil arham. Ya Rasulullah, saya ini banyak sekali kerabat, banyak sekali saudara-saudara. Kayak begini nih Bu nih Pak Swadi nih, ngeluh ngadu, saudara saya banyak sekali yang perempuan, laki-laki. Ini baru dari Engkong Simin, belum dari Engkong Sirin ya, belum dari Engkong Encin. Coba kalau digabungin, penuh lapangan sampai ke masjid. Banyak sekali kerabat saya, kata Bang Haji Swadi ngadu ngeluh. Kata beliau, asilu wahya ketaun. Tapi ya Rasul, saya sambung itu tali silaturahmi. Mereka yang dongkol-dongkol, yang kesel-kesel sama saya sambung, saya datengin, saya baikin.
Tapi apa? Wayaqtaun, justru mereka malah memutuskan itu tali silaturahmi. Ketemu di jalanan, saya salaman aja ditarik. Saya senyum, dia cemberut. Emang salah apa lo? Orang salah apa-apa. Cuma dulu doang kali pembagian warisan tanah diukur-ukur, saya banyakkan 2 meter. Saya sudah berusaha memperbaiki, menyambung, tapi tetap saya dimarahin. Mereka memutuskan, ya Rasul. Satu. Yang kedua, ya Rasulullah, aku wa yazlimun, aku memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, kekhilafan mereka. Akan tetapi ya Rasul, mereka tetap jahat sama saya. Mereka tetap menzalimi saya. Julid banget ya Rasul, ini kerabat saya. Yang ketiga, kata sahabat ini bilang nih, kata sahabat tadi, aku wayal limun, kemudian aku memaafkan, tapi sinu wa yusiud, aku berbuat baik, tapi tetap mereka berbuat jahat sama saya. Saya udah kirimin kado, dibalas kadonya saya isiin anggur, pisang, jeruk, salak. Dibalikin itu kado ke saya, isinya bangkai tikus, bangkai kodok. Ya, punya maaf. Duduk Pak, Bu. Terusin. Belum selesai. Ceritanya belum selesai ya. Waktunya liatin Bang. Bukan, nanti saya diskualifikasi sama Pak Iswadi. Sampai mana tadi tuh? Sampai pakai kodok. Pakai kodok. Udah berbagai macam hadiah ya Rasulullah, saya selalu berbuat baik, tapi hadiah dibalas dengan perbuatan yang gak enak, semua perbuatan jahat ya Rasulullah. Nah pertanyaannya, ini sahabat kepada Kanjeng Rasul, apa ukafiuhum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bolehkah aku balas semua perbuatan mereka? Bolehkah aku berbuat setimpal dengan kejahatan mereka? Aku balas semua kejulidan mereka, kejahatan mereka, kejoliman mereka, aku balas biar setimpal gitu. Apa Bu jawab Kanjeng Nabi? La idan tutrakuna jami'an. Enggak, kagak boleh, ora boleh, kata Kanjeng Rasul. Jangan begitu. Kalau kamu balas semua kejahatan itu kerabat-kerabatmu, kezaliman kerabat-kerabatmu, maka kamu sama saja seperti mereka. Nah, betul Bu? Begitu Pak? Betul begitu? Ini juga ada yang nanya sama saya. Ada orang dijahati, nanya sama salah seorang ustadz, ada nanya, dijawab. Begitu diceritakan persoalannya tentang itu, kata Pak Ustadz yang satu bilang, oh wajar kalau begitu, emang jahat ya, bukan main kalau begitu. Ini kata Pak Ustadz satu.
sekitar 1 minggu yang lalu datang ke saya nanya bagaimana. Itu kerabat abang, itu berasal dari rahim yang sama asalnya, dari engkong atau buyut yang sama. Gak boleh, mau sejahat apapun tetap kita berusaha, jangan dibalas. Nah, sampai seperti itu Kanjeng Rasul mengajarkan kita untuk menjaga tali silaturahmi, dan ini dilaksanakan oleh cucu-cucu engkong Haji Simin. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini mempererat semua persaudaraan tali silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Jadi biarin aja, bagerin aja. Kalau ada yang dongkol-dongkol sedikit mah ya tahan, ada simpan tetap baik. Biasanya kenapa lagi yang tua, dia yang salah, amit najong gua datang ke rumahnya, iya, buah-buahan dia mudahan, dia kan anak adiknya bapak gua, harusnya dia yang datang yang minta maaf ke gua. Ini ego pak bu, ini ego kita. Nah, walaupun dia mudaan, nggak apa-apa, kita tuaan, kita ngalah. Demi apa? Demi terjalinnya persatuan ini keluarga. Nah, ini harus dijaga, karena tali silaturahmi itu Pak Bu kalau diputus, kata Kanjeng Nabi, ma min jambin akhra, tidak ada dosa. Tidak ada dosa apapun yang lebih pantas, yang lebih ditampakkan itu, lebih dicepatkan ukubahnya, siksaannya di dunia, selain daripada memang sudah disiapkan di akhirat. Daripada apa? Minal bagyi wa qati'atir rahim, daripada berzina dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi apa? Jangan aneh, orang yang berzina itu bisa diberikan penyakit secara zahir dan batin ketika di alam dunia ini, selain dipersiapkan itu siksaan di akhirat. Yang kedua, silaturahmi ini bisa siksanya dicepatkan di dunia. Berupa apa? Berupa bisa penyakit pada diri kita, bisa berupa sempitnya rezeki. Nah, kalau kita berantem, Pak Haji Suwadi kebetulan dapat bisnis 3 miliar keuntungannya. Iya, Pak RT marah Pak Suwadi, berantem. Tahu gara-gara apa? Aturan kalau baik, kalau akur kan dibagi 1 miliar mah. Tapi karena marah, ya udah dibagi. Kita bagi lagi, Nabi sama gua bagi-bagi. Orang dia aja bencinya nutup sama gua, padahal bukan salah gua, salah dia. Haji Suwadi udah punya duit tuaan, dia sombong juga lagi. Nah iya, satu gua punya duit, kedua gua tuaan, kedua ketiga gua kagak merasa salah. Mau ngapain gua bahagia atau gua minta maaf? Nah, itu ukubahnya dicepatkan, bukan hanya di akhirat, di dunia pun. Ini 2 perkara loh, zina sama memutuskan tali silaturahmi. Nah, lanjut cerita tadi. Ya Rasulullah, kalau begitu kok bagaimana? Nyesek loh hati saya. Saya menyambung, dia memutuskan. Saya berbuat baik, dia berbuat jahat. Saya memaafkan, dia berbuat jolim. Nyesek kan ya Rasul, ini hati. Bisa kering saya. Itu terbaik buat kamu, kata Kanjeng Nabi. Jud bil fadli wasilhum, keadaannya seperti apapun, kamu tetap berbuat baiklah, berikan
berikan dia ke hadiah. Jadi walaupun Bang Haji Swadi, walaupun itu saudara ngeselinnya bukan main, ngeselin banget, nyewotin banget, tetap berikan itu, bagi itu hasil bisnis yang 3 miliar. Jangan dimakan dewek. Betul. Gitu ya. Bagi. Ntar pulang jangan bubar dulu, Bu. Ada yang mau bagi-bagi hasil bisnisnya. Ntar mau pulang mah dikasih. Pokoknya pulang dikasih katanya, Bu. Tenang aja. Jangan khawatir, pulang dikasih. Pulang aja, pulang mah. Nah, jadi tetap kasih. Judbil Fadli artinya itu berdermalah dengan kelebihan, dengan karunia yang diberikan oleh Gusti Allah. Contoh tadi Pak Haji Swadi dapat keuntungan bisnis tanah 3 miliar, dibagi-bagi sama saudaranya, walaupun saudara-saudaranya ngeselin, tetap kasih. Yang kedua, wasilhum, tetap sambung gitu tali silaturahmi terhadap mereka. Nah, lama-lama Bu Pak, sekeras-kerasnya hati, batu yang keras saja, setiap hari, setiap jam, tiap detik ketetesan air akhirnya bolong juga. Masa iya banget-bangetan amat itu orang marah, saudara kesel sama kita, tiap hari kita kasih duit 100.000 Bang Haji Swadi, masa iya kagak luntur juga tuh hatinya. Nah, makanya kalau yang begitu tuh yang susah, memang tiap hari kirimin duit 100.000. Insya Allah 3 bulan aja baik. Bener nggak ngebohong mas saya, buktiin aja coba. Ajal. Memang begitu. Buktiin ya, nanti buktiin. Gitu. Pagi. Lu mau ya? Nomor rekening. Seribu. Lanjutannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda kepada sahabat yang curhat itu, sudahlah kamu harus sabar, fa innahu, maka sesungguhnya maka sesungguhnya akan selalu apa, maka zahirun minallahi azza wa jal, pertolongan Allah akan selalu untukmu kalau engkau in kunta ala dzalik, jika memang keadaanmu seperti itu. Pertolongan Allah pasti terhadap dirimu akan muncul terus. Nah, jadi rugi Pak yang kita benciin, yang sabar sama kejahatan kita, kezaliman kita, selalu ditolong oleh Gusti Allah. Buktinya Pak Haji Swadi dapat bisnisnya gol terus sampai 3 miliar. Nah itu ditolong terus sama Gusti Allah. Ibu-ibu berbisik kan, emang benar itu Pak Haji Swadi dapat 3 miliar. Ada yang bisik-bisik, berarti kita jangan pulang dulu kalau belum dibagi. Amin ya robbal alamin. Nah itu Pak silaturahmi. Bang udah jam berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi azan. Jadi itu Pak. Nah terakhir sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bercerita juga. Apa cerita beliau? Kata beliau, amaroni Khalidi sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku dengan 7 perkara. Nah, yang pertama, 5 menit lagi saya singkat ya Bang ya. Yang pertama, bihubbil masakin wa dunuwi minhum. Jadi kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, aku diperintahkan oleh kekasihku
siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 7 perkara. Yang pertama, agar aku mencintai orang-orang miskin. Nah, kan keluarga engkong Simin nggak semua kaya raya kayak Pak Haji Suwadi kan? Amin ya robbal. Kok iyanya begitu amat? Amin bu. Sekagak-kagaknya kalau Pak Haji Suwadi kaya mah cipretan juga. Baru lebaran mari kirimin. Sirup. Amin ya robbal alamin. Cinta kepada orang miskin, wajunuwi minhu, dan selalu dekat pada mereka. Ini kan kita apa beda? Yang kaya kita dateng-datengin, kita rayu-rayu, kita baik-baikin. Oh, kita ngomong juga nunduk-nunduk. Kalau bisa mah itu jempol kakinya kita jilatin. Ya, kebanyakan kan begitu, kebanyakan. Insya Allah kita mah nggak seperti itu. Nah, ngomong juga dihalus-halusin. Biasanya ngomong jegar pas depan orang kaya mah lembut. Pak, jempol pakai jempol. Jadi bilang baik biar dibagi duit. Biar dijadiin pegawai macam-macam. Nah, ini deket cinta sama yang miskin, deket sama yang miskin. Ketika miskin yang mati juga bu beda. Tahlil coba lihat yang kaya, yang punya jabatan. Wow, selapangan penuh yang tahlil. Iya. 2 minggu yang lalu saya tahlil lengkong gudang. Rumahnya sepetak kontrakan. Malam ke-7 saya nggak tahu, saya datang. Itu bu, berapa yang tahlil? Biasanya yang tahlil ada 100 orang mah. Begitu kemarin saya tahlil ada cuma 12 orang. Aja. Alhamdulillah.